Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di-unmute semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong volumenya di-unmute semua. Ya. Tadi lagi ya. Tadi lagi. Mas dari BKN ya. Kuliah dulu. Terima kasih. Fauzi, pada Fauzi. Waduh, gue tinggal PTAP, tinggal start meninggal. Start bang Lek. Don't speak, bang. Don't speak. Sudah berbicara. Besok. Oh, senang lah enggak? Enggak. Oh. Kalau gitu perlotan. Ya Pak Guru.
Orang situ orang. Oke. Bentar ya Mas ya. Ini Pak. saya teruskan dulu. Kadra. Oke. Oke, kita tembus. Oke. Petok kosong. Petok 6. 06. Gampang sih. Kayaknya sudah banyak yang hadir, Pak. Ya. Ayo saya. Habis ini tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, mari kita mulai tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang baru masuk langsung di-unmute ya, supaya tidak mengganggu teman yang lain. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa semester 1 Stay Alah Media, program studi pendidikan agama Islam, atas waktunya. Selanjutnya kita berbicara tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini sebenarnya sudah dipelajari dari mulai tingkat SD sampai SMA, dan sekarang kita hanya mengulang
mengulang kembali apa yang sudah kita dapatkan pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Kita berbicara tentang pengertian apa itu pendidikan kewarganegaraan. Kenapa kok begitu penting diajarkan di perguruan tinggi? Padahal di bangku-bangku sekolah sudah kita pelajari. Nanti setelah kuliah ini materinya saya sambil share di grup 2021 ini. Apa sebenarnya pendidikan kewarganegaraan? Kenapa kok penting dipelajari di perguruan tinggi? Padahal yang namanya mahasiswa ini sudah kelas dewasa, sudah bukan anak-anak, dan sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Pertama kita bahas apa itu pendidikan kewarganegaraan. Yaitu ada yang mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengatur hubungan interaksi antar manusia, individu antar individu, atau individu antar kelompok, atau individu dengan negara. Itu pendidikan kewarganegaraan. Ada juga yang mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengajarkan atau mengamalkan atau memberi pemahaman antara hak dan kewajiban. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Terus selanjutnya, menurut para ahli, Samsuri misalnya, Samsuri memberi penjelasan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai penyiapan generasi muda atau generasi penerus untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, nilai-nilai yang diperlukan, dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Itu menurut Samsuri. Jadi dengarkan saja, nanti materinya setelah kuliah saya share. Yang penting sampean nanti hadir dan di absen, disepakati siapa ketua kelasnya untuk mengabsen. Itu pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan banyak versi ya, banyak perspektif, tergantung para pakar yang mengartikan dari perspektif mana pendidikan kewarganegaraan itu mau diartikan oleh para pakar ahli tata negara. Terus selanjutnya, tujuan apa sih sebenarnya tujuan belajar pendidikan kewarganegaraan?
Tujuannya apa? Oh, kita harus belajar pendidikan kewarganegaraan. Apakah memang penting atau bagaimana? Secara filosofi atau secara hakikat, pertama untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral. Jadi mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan pola perilaku yang ada pada diri kita yang sudah dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tujuannya. Pertama itu. Yang kedua, membentuk mahasiswa memiliki karakter yang baik, berwawasan kebangsaan, sehingga cinta kepada tanah airnya. Yang ketiga, untuk mempelajari dari segala aspek, karena pendidikan Pancasila ini di dalamnya berbicara tentang agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, supaya mahasiswa lebih paham tentang apa yang ada dalam pendidikan Pancasila. Jadi saya jelaskan agama, politik, sosial, budaya, ekonomi. Tapi pemahaman tersebut harus berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 45. Jadi tujuan pertama itu mengembangkan dan melestarikan nilai luhur yang ada pada diri kita ini yang sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya praktek dalam kehidupan sehari-hari ini berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi semua hukum yang ada di negeri kita ini bersumber dari Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan konstitusi tertinggi. Atau dalam istilah hukum itu disebut supreme. Konstitusi yang kedudukannya paling tinggi. Di antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini merupakan satu kesatuan. Tidak boleh dipisahkan. Karena Pancasila ini ditafsirkan melalui UUD 45 ini. Terus yang kedua, menumbuhkan rasa cintanya mahasiswa. Banyak mahasiswa kadang sudah tidak peduli kepada keadaan negara ini. Sehingga mahasiswa banyak bersifat apatis. Tidak mau tahu dengan keadaan negara ini. Karena merasa apatis, ketika mendengar kabar sedikit pun, dia tidak mempunyai referensi yang kuat, komentar di mana-mana. Sehingga komentarnya asal-asalan. Seorang mahasiswa sebagai mahasiswa yang baik, karena mahasiswa ini merupakan agent of change, membawa perubahan, menyikapi sesuatu, permasalahan di negeri ini harus dianalisis secara detail, secara baik. Kalau tidak tahu, bertanya. Tidak ada salahnya orang bertanya. Tidak mengurangi derajatnya sampean ketika sampean tidak tahu, bertanya. Itu mahasiswa. Jadi tugas mahasiswa itu ada 3. Membaca, berpikir, bertanya. Itu tugas mahasiswa. Tugas dosen juga ada 3 juga. Dosen tugasnya apa? Membaca, berpikir, dan berpendapat. Itu tugasnya dosen. Tugas mahasiswa yaitu membaca, berpikir, dan bertanya.
Terus yang ketiga, karena di dalam pendidikan Pancasila ini di dalamnya berisi tentang agama, sosial, budaya, bahkan politik juga dibicarakan. Maka kita harus paham dan tahu agama sesuai aturan yang sudah diatur oleh negara ini. Jadi para mahasiswa harus lebih memahami aktif tentang apa yang belum diketahui. Itu lebih baik. Jadi karena di dalam pendidikan Pancasila ini nanti ke belakang saya ruang lingkupnya yang akan kita bicarakan banyak, maka persiapkan materi atau buku-buku bacaan atau UUD 45 sampai harus punya. Maka nanti itu akan dibicarakan, bukan tidak penting. Supaya sampai lebih paham. Jadi kalau tingkat SMA itu masih dikupas sedikit, sekarang kita agak lebih dalam ya, cara memahami tentang pendidikan kewarganegaraan ini. Terus selanjutnya, landasan atau dasar, kenapa pendidikan Pancasila ini kok diajarkan di perguruan tinggi? Apa landasannya? Ya, orang kadang-kadang bertanya, ini kok tiba-tiba ada pendidikan Pancasila, siapa yang nyuruh? Pertama, landasannya adalah UUD NRI ya. Di landasan atau dasar pendidikan Pancasila ini diajarkan di PT perguruan tinggi. Pertama adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana di dalam pasal-pasalnya juga mengatur tentang pendidikan. Sampai tinggal beli Undang-Undang NRI Negara Republik Indonesia amandemen yang keempat. Di sana juga berbicara tentang pendidikan. Di landasan pertama dasar acuan pendidikan Pancasila ini diajarkan di PT. Pertama landasannya adalah UUD 45 ini. Yang kedua, pembukaan UUD 45. Jadi pembukaan dalam pembukaan UUD 45 alinea kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa itu merupakan tujuan negara. Karena sampean supaya lebih paham. Jadi yang kedua adalah pembukaan UUD 45 alinea kedua. Sana juga dijelaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa ini merupakan cita-cita negara yang harus kita lakukan bersama. Itu landasan yang kedua. Yang ketiga, berbicara tentang hak dan kewajiban. Jadi, landasannya pendidikan Pancasila itu yang ketiga diajarkan di PT adalah berbicara tentang hak dan kewajiban supaya kita lebih tahu apa itu hak, apa itu kewajiban. Jadi hak itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi dan sifatnya universal, dimiliki oleh semua orang, setiap individu. Itu hak. Terus ada hak itu sifatnya absolut dan relatif. Di sifat hak itu ada dua, ada absolut dan relatif. Ada hak yang tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Ada hak yang dapat dibagikan kepada orang lain. Itu hak. Selanjutnya lebih paham tentang mengenai kewajiban ini. Dalam UUD 45 yang berbicara tentang hak, ini sebelumnya masih hak ya. Mulai dari pasal 27, 28A, B, J sampai D itu berbicara tentang hak. Jadi negara ini lebih menjunjung tentang hak-hak warga negaranya. Sampai buka dari pasal 27,
sampai 28J itu berbicara tentang hak. Dipelajari, bukan dihafalkan, tapi dipelajari. Terus kewajiban, apa kewajiban sebenarnya? Orang kadang menuntut haknya, tapi kewajiban kadang belum dipenuhi. Anak pondok, anak pesantren, kalau berbicara tentang wajib itu, apabila ditinggal pasti dapat sanksi, kata anak pondok. Tapi dalam aturan negara, sama sebenarnya apa itu kewajiban. Hal-hal yang wajib itu merupakan keharusan yang harus kita lakukan. Itu namanya wajib. Jadi kewajiban itu merupakan suatu hal yang harus diperbuat atau dilakukan. Dan apabila ditinggal, akan dikenakan sanksi sesuai perbuatannya. Kewajiban apa yang ditinggal umpamanya? Namanya dalam aturan itu dianjurkan setiap pengendara sepeda motor wajib memakai helm dan membawa surat kendaraan umpamanya. Itu merupakan kewajiban, keharusan yang harus kita laksanakan. Nah, umpamanya sampean jalan ke Sampang atau ke daerah Bangkalan, sampean tidak membawa surat apa-apa, maka sampean akan dikenakan sanksi sesuai perbuatan yang sampean lakukan. Itu dasar yang ketiga ya, kenapa BKN ini penting diajarkan di perguruan tinggi. Terus yang keempat, ada anjuran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional. Ini muhlis suaranya ini. Siapa muhlis ini? Di unmute. Bisa diulang. Terus yang terakhir ada Dirjen Dikti tahun 2006 yang mengatakan tentang pelaksanaan kelompok pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Itu yang menjadi alasan kenapa pendidikan kewarganegaraan diajarkan di perguruan tinggi. Terus selanjutnya kita berbicara tentang ruang lingkup. Apa saja yang akan dipelajari no respon. Apa saja yang akan dipelajari di pendidikan Pancasila ini? Pertama adalah kita belajar tentang persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi hidup rukun, damai, aman, santosa, baik itu skala lokal, nasional, ataupun interlokal, ya, internasional. Ya, itu yang akan kita pelajari. Pertama, berbicara tentang nanti persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, yang akan kita pelajari, belajar tentang norma. Berbicara tentang norma, hukum, dan peraturan. Jadi dalam pelajaran PKN ini nanti kita belajar tentang norma, apa itu hukum, apa itu peraturan. Terus berbicara tentang, kita akan belajar tentang HAM, hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Kalau nanti nututi waktunya, nanti akan kita pelajari. Di samping itu selanjutnya berbicara tentang konstitusi negara. Apa itu konstitusi? Konstitusi negara itu apa? Kedudukannya bagaimana? Itu akan kita bahas. Terus berbicara tentang kekuasaan dan politik. Ya, pembatasan kekuasaan itu apa? Politik itu apa? Sejauh mana batasan kekuasaan? Itu akan kita pelajari. Terus yang terakhir, berbicara tentang Pancasila dan kedudukan Pancasila, apa itu Pancasila dan globalisasi. Globalisasi ini meliputi geopolitik atau dampak globalisasi pada era 4.0 ini, dampaknya apa, terus cara mengantisipasinya bagaimana. Itu nanti yang akan kita bicarakan, dalam ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Sudah? Ada pertanyaan sampai di situ?
Silahkan bertanya. Ya Pak, yang nomor 4 yang tadi keadaan undang-undang itu selanjutnya bagaimana? Gimana? Saya nanya, Pak. Ya, silahkan. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Dalam Wabarakatuh. Ali, Pak, Muhammad Ali. Dalam ruang lingkup warga negara itu kan tadi disebutkan ada 5, Pak ya. Jadi yang saya tanyakan nomor 2 dan nomor terakhir, Pak. Itu tadi nggak kedengeran. Mohon penjelasannya kembali, Pak. Yang ditanyakan tentang ruang lingkup ya. Ruang lingkup Pancasila, ini pendidikan Pancasila yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan berbicara tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalamnya ya meliputi kerukunan, hidup antar sesama, bagaimana cara hidup damai. Ini yang akan kita bicarakan. Pertama itu. Yang kedua, kita akan berbicara nantinya, ini tergantung waktu ya, karena cuma 14 kali pertemuan tiap semester itu. 7 pertemuan sudah UTS, terus 7 lagi menuju UAS. Yang kedua, kita akan berbicara tentang norma. Apa itu norma? Terus macam-macam norma itu apa saja? Juga berbicara tentang hukum. Apa itu hukum? Untuk siapa itu hukum? Tujuannya apa hukum itu? Di samping berbicara tentang hukum, berbicara tentang peraturan. Jadi nanti banyak peraturan yang akan kita kupas, yang tidak lepas dari UUD NRI 45 ini. Terus yang ketiga, kita akan berbicara tentang HAM. Jadi mengenai hak asasi manusia, nanti kita pelajari juga. Apa itu hak? Terus pelanggaran hak asasi manusia itu kayak apa? Itu nanti kita bicarakan. Yang penting waktunya nututi. Terus yang keempat, kita berbicara juga nanti akan